Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Paling tidak dalam surat Al-Qadar itu terkandung beberapa makna. Makna yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Maka ayat pertama Allah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kata anzalna, kami telah menurunkan. Domir ini kembali kepada Al-Quran. Jadi dalam bahasa lain, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan selain disebut syahrul siyam, bulan puasa, juga disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ayat surat Al-Qadar menjelaskan Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Di ayat lain Allah jelaskan, surat Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Ada 3 manfaat dari diturunkannya Al-Quran menurut ayat ini. Yang pertama, hudal linas, sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Yang kedua, wabayinati minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk itu. Dan yang ketiga, wal furqan, sebagai pembeda. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk supaya manusia tidak salah jalan. Saya sering menganalogikan, misal kalau di rumah kita punya alat elektronik, apakah itu TV, AC, atau mobil, semua alat-alat elektronik itu dibuat oleh pabrik yang membuatnya. Dan biasanya pabrik yang membuat alat-alat elektronik itu ketika akan menjual produknya ke pasaran, disertakan buku petunjuk penggunaannya. Sehingga kita sebagai user, sebagai pengguna, sebagai konsumen yang membeli produk alat-alat elektronik itu, tinggal baca saja buku pedomannya, buku petunjuknya. Bagaimana cara menyalakannya, memeliharanya, mematikannya, lengkap di buku petunjuk itu. Kok tahu? Ya, karena yang membuat buku petunjuk itu adalah sang pembuat alat-alat elektronik itu. Sehingga tahu persis bagaimana cara menghidupkan, mematikannya, berapa kapasitas listriknya, dan seterusnya. Karena yang membuat adalah sang pembuat alat-alat tersebut. Yang membuat manusia Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat alam dunia
Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah paling tahu bagaimana caranya kita hidup di dunia ini supaya kita selamat dunia sampai akhirat, kan gitu. Maka oleh karena itu Allah turunkan buku petunjuknya, namanya Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan disebut Syahrul Quran. Maka oleh karena itu mari kita baca Al-Quran itu, karena kata Al-Quran sendiri diambil dari kata qara'a, artinya membaca. Yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Jadi Al-Quran diturunkan untuk dibaca sebagai pedoman hidup manusia, agar manusia tidak salah langkah, tidak salah jalan, tidak tersesat di jalan itu, sehingga manusia selamat sampai tujuan. Maka Rasul katakan dalam sabdanya kan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua hal, ma in tamassatum bihima, maka siapa yang berpegang teguh kepada dua hal itu, lan tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya, berarti akan selamat. Dua hal itu apa kata Rasulullah? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasuli, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikuti itu, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran. Maka Rasul wanti-wanti betul itu sama kita umatnya. Ada Rasul apa? Wahai umatku, iqra'ul Quran, umatku bacalah Al-Quran, fahami isi kandungannya, amalkan dalam kehidupan nyata. Fa indahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat untuk menolong, memberi syafaat orang-orang yang gemar dan cinta Al-Quran. Mari, mungkin kita sudah cinta Al-Quran, tapi kita tularkan kecintaan kita kepada generasi berikutnya, supaya lahirlah generasi Qurani. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai penjelas. Di Al-Quran sudah dijelaskan manusia diciptakan, di dalam penciptaan itu ada malaikat, ada iblis, ada manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan juga mana yang halal, mana yang haram, siapa Tuhan kita, bagaimana cara menyembah Tuhan, dijelaskan di Al-Quran. Saya ambil contoh misal, Allah mendeklarasikan diri, memperkenalkan diri kepada kita sebagai hamba-hambanya dalam surat Thaha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. Ini kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi Tuhan kita namanya Allah, dan tidak ada Tuhan lain selain Allah, hanya Allah saja. Oleh karena itu kata Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Pertanyaannya, bagaimana ya Allah cara menyembahmu, bagaimana cara beribadah kepadamu? Salah satu dari sekian banyak cara beribadah kepada Allah, kata Allah apa? Faqimis sholat, dirikan sholat. Itulah cara menyembah Allah. Faqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat sebagai bentuk penyembahan kepadaku, dan juga sebagai selalu tanda kalau kalian ingat kepadaku. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa bayyinatin minal huda. Di Al-Quran dijelaskan bagaimana tentang perkawinan, bagaimana tentang perceraian, bagaimana tentang waris, bagaimana tentang berpolitik, berbangsa, bernegara, berekonomi, mengasuh anak, bagaimana anak hormat kepada orang tua, lengkap di Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai wa bayyinatin minal huda, penjelas. Tinggal kita tadi suruh baca. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai pembeda, wal furqan. Pembeda dari yang baik dengan yang buruk, yang salah dengan yang benar, yang hak dengan yang batil. Ukurannya Allah, ukurannya Al-Quran. Karena kalau baik buruk ukurannya otak manusia, logika manusia, itu relatif. Bapak sekalian,
sedikit saya agak singgung bahwa kelompok filsafat, kaum filosof namanya, mereka kan lebih banyak menggunakan logika ketimbang wahyu. Kesimpulan dari mereka adalah tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Yang ada hanyalah kebenaran relatif, kebenaran semu. Maka muncullah dalam teori filsafat itu teori relativisme. Teori relativisme. Nggak ada kebenaran relatif. Kenapa? Ukurannya logika. Contoh, kita bangsa Indonesia dulu nenek moyang kita dijajah selama 350 tahun. Berapa generasi? Diambil hartanya, diperas tenaganya, disiksa, diperlakukan tidak manusiawi. Kemudian kalau kita tanya, mana yang baik, mana yang buruk? Mana yang salah, mana yang benar? Bangsa Indonesia atau orang Belanda? Kalau menurut logika kita, logika manusia maksudnya, tergantung kepada siapa kita nanya. Itu relatif. Kalau kita nanya sama nenek moyang kita bangsa Indonesia, wahai bangsa Indonesia, menurut bapak ibu nenek moyang kita, bagaimana itu penjajah Belanda itu? Pasti semua nenek moyang kita akan mengatakan penjajah itu jahat, buruk, salah, karena telah merampas hak-hak asasi manusia, merampas harta kekayaan bangsa Indonesia, rempah-rempah kita diambil, tenaga rakyatnya diperas, tidak dikasih makan, maka ada kerja paksa. Itu adalah keburukan, itu adalah kesalahan. Kalau tanyanya sama bangsa Indonesia, sekarang kita balik. Coba kalau tanya sama bangsa Belanda yang dulu menjajah, pasti mereka akan mengatakan berbeda. Wahai bangsa Belanda, menurut Anda menjajah itu bagaimana? Dia akan mengatakan, mereka akan mengatakan, oh kami bangsa Belanda, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang sanggup mengalahkan bangsa Indonesia. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh kami. Kami hebat. Kalau gitu relatif. Kalau relatif, akhirnya kemudian ngambang, bingung. Mana yang benar, mana yang salah? Nah, supaya tidak bingung, Allah turunkan Al-Quran untuk membedakan. Ini yang baik, ini yang benar menurut Allah. Benar menurut Allah, benar itu sesungguhnya. Salah menurut Allah, salah itu sesungguhnya. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah, bukan dari otak manusia. Kalau Allah katakan ini adalah jalan yang lurus menuju surga, pasti benar. Hati-hati, ini jalan yang bengkok menuju neraka, pasti benar. Maka Al-Quran surat Al-Baqarah di awal Allah katakan, dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, semuanya benar. Bahwa logika kita kadang-kadang tidak nyambung, bukan Al-Qurannya yang keliru, otak kita yang belum sampai. Sampai sekarang kan belum ada yang bisa menjelaskan, para saintis sekalipun. Menurut teori ilmu kimia, api itu sifatnya panas dan bisa menghanguskan seluruh benda yang masuk ke dalam api itu. Jangankan benda yang biasa, benda yang lunak, benda yang keras seperti baja sekalipun dipanaskan oleh api bisa meleleh kan? Apalagi manusia. Tapi suatu ketika jika sang pembuat api menyuruh api jadi dingin, mungkin tidak? Mungkin. Jadi terjadi dalam sejarah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Raja Namrud ke tumpukan api yang menggunung, logika manusia mengatakan pasti besok Ibrahim hangus jadi abu, tinggal abunya saja. Semua yang terap apinya berkobar, rusak. Tapi yang punya api berkehendak lain. Apa kata pembuat api Allah Subhanahu wa taala? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Api tentu kaget awalnya. Ya Allah, saya akan diciptakan olehmu panas. Ini perintahku. Baik Allah.
Tidak hanya itu kata Allah, dan selamatkan nabiku Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kamu dingin dan selamatkan Ibrahim nabiku. Apa yang terjadi? Pagi-pagi setelah kayu bakarnya habis, Nabi Ibrahim jangankan kepanasan, yang ada kedinginan. Jangankan kulitnya terbakar, pakaian yang dikenakan pun tidak tersentuh api. Kok bisa? Karena yang membuat mengatakan seperti itu, itulah kebenaran. Walaupun otak kita nggak nyampe. Air, secara teori, secara aksioma, hukum alam mengatakan air itu nggak bisa dibelah, kecuali dibendung. Dibacok sama pedang yang tajam sekalipun, nggak bisa belah, rapat lagi. Tapi kalau yang membuat air memerintahkan air belah, selamatkan nabiku dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya, Laut Merah yang sekarang jadi ajang bertempur antara Israel dengan Yaman, terbelah itu airnya, nggak dibendung. Kok bisa? Karena sang pembuat air memerintahkan itu. Maka akhirnya dalam Al-Quran katakan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu harus yakin kita. Itulah Al-Quran. Maka Al-Quran itu mari kita pahami, mari kita amalkan, dan pahami kita isi kandungannya dan amalkan. Itulah 3 fungsi Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, dalam ayat ini Allah jelaskan juga tentang malam kemuliaan. Itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, tadi sudah kita bahas, fi Lailatul Qadri, pada malam Al-Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Paling tidak ada 3 makna yang bisa kita ambil dalam tafsir Lailatul Qadar ini. Makna yang pertama, Lailatul Qadar itu artinya malam takdir. Qadar diambil kata qadaro, yaqdiru takdiran. Artinya ketetapan, takdir. Malam hari itu takdir kita ditetapkan oleh Allah untuk ke depan berikutnya. Oleh karena itu Rasul wanti-wanti betul. Jaga Lailatul Qadar, jaga Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadri, tahalul Lailatul Qadri. Kenapa? Malam itu takdir kita ditetapkan. Dan Rasul katakan biasanya ada 10 malam terakhir pada tanggal-tanggal ganjil. Malam hari ini kita ada malam tanggal ganjil, dan insya Allah malam ini terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Mari kita jaga Lailatul Qadar. Mudah-mudahan andaikan malam Lailatul Qadar, kita mohon kepada Allah. Yang kedua, malam kesembitan. Kenapa kesembitan? Karena Allah turunkan malaikat berbondong-bondong ke dunia ini untuk menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin. Oleh karena itu siapa yang malam Al-Qadar yang berdoa kepada Allah akan diaminkan oleh sekian ribu malaikat. Kira-kira kalau doa kita yang mengaminkan malaikat makhluk suci dikabul nggak? Oleh karena itu jaga Lailatul Qadar. Ini malam terakhir, ya semampu kita lah. Menjelang sahur, sebelum sahur, sesudah sahur, sebelum subuh, mari kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita selalu dijawab. Yang sakit bisa sembuh, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, yang susah bisa jadi mudah. Apa yang selama kita cari, insya Allah bisa ketemu, asal kita minta tolong pada Allah. Maka Allah turunkan di ayat yang ke-186, Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawablah aku sangat dekat. Ujibu da'wat da'i, aku akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku itu. Idza da'ani, kalau hambaku mau berdoa di malam Al-Qadar, diaminkan oleh ribuan malaikat, insyaallah doa kita dijawab. Terakhir, tadi panitia mengingatkan, ada kewajiban kita satu lagi menjelang Idul Fitri adalah zakatul fitri. Zakat, walaupun itu hanya 3,5 liter, kan ringan, tapi kadang-kadang saking ringannya sudah abai kita. Mari masih ada waktu untuk menaikkan zakatul fitri atau orang zakat fitrah, supaya semua dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dihapus,
Dan zakat fitrah juga tujuan adalah untuk memberi makan orang-orang yang kekurangan. Faradu Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Rasul telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan dosa dari orang-orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Semua amalan rangkaian ibadah Ramadan kita, apakah itu puasa, sholat tarawih, zakat al-fitri, tadarus, i'tikaf, qiyam Ramadan, semuanya menghapus dosa-dosa kita. Sehingga begitu keluar dari Ramadan, kita memasuki hari raya Idul Fitri. Kata Rasul apa? Kalau dosa-dosamu sudah hapus, kalau dihapus oleh Allah dengan amalan Ramadan, kata Rasul, kharajat minhu kayaumi waladatu ummu. Keluar dari bulan Ramadan, dosa kalian seperti dosanya bayi yang baru lahir. Dosa bayi kayak apa? Rasul katakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan suci. Seperti itulah kita nanti di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari Idul Fitri semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa kita terhadap sesama pun kita saling memaafkan. Wal afina aninas, sehingga kita layak meraih minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bikhair. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.